Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Brebes, pastinya di channel Tommy Siswoyo. Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Baik teman-teman, ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya terkait ya perawatan si Rambo ya teman-teman. Jadi kebetulan ada salah satu subscriber yang menanyakan ya soal settingan kandang Rambo dari mulai baby up, juf sampai jumbo ya teman-teman. Oke, jadi nanti akan saya tunjukkan ya settingan kandang yang dari awal saya dapetin Rambo sampai sekarang ini teman-teman. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya. Jadi memang kebetulan si Rambo ya sekarang ukurannya memang sudah jumbo teman-teman. Ya. Ya, terkait soal perawatan dari mulai baby up sampai juvenil dan juga sampai sekarang ini sudah jumbo. Itu memang saya selalu istilahnya menyesuaikan kandangnya teman-teman seperti itu. Karena apa? Ya biar bisa adaptasi dan juga bisa menjaga kondisi kesehatan si Rambo juga, serta bisa ya memaksimalkan pola makannya agar tidak ya mogok makan seperti itu. Pokoknya seperti itu apa sih postingan-postingan saya sebelumnya. Tapi kali ini saya mau coba rangkum ya, saya mau menunjukkan ke teman-teman settingan kandang Rambo itu seperti apa saja. Oke, yang pertama itu saya menggunakan box ya. Box besar seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi ini memang pertama kali saya dapetin si Rambo dan langsung saya taruh di dalam box kontainer yang paling besar teman-teman. Terus langsung saya kasih tempat berendamnya. Dan kebetulan ini mau langsung saya tes feeding teman-teman, menggunakan cicak. Nah alhamdulillah ya, ternyata ini si Rambo langsung mau makan teman-teman. Oke teman-teman, jadi memang manfaat menggunakan box plastik untuk ukuran baby ya, ini memang ya sangat dianjurkan. Karena apa? Kalau misalkan ukuran kandangnya itu terlalu kecil ya, ruang gerak baby salvanya pun juga sangat terbatas teman-teman, seperti itu. Jadi saya menggunakan box besar, terus langsung saya taruh tempat berendam seperti ini. Nah kenapa? Kalau misalkan memang settingan kering terus pun juga bisa. Cuman yang itu apa sih pernah saya lakukan ya, resikonya memang kulit salvanya pun juga kelihatan kering, karena memang baby salva juga butuh tempat berendam teman-teman, seperti itu. Ya ini memang Rambo beli seharga Rp10.000 teman-teman, tuh dari si bocil. Alhamdulillah sekalinya tes feeding, saya biasa dikasih menu makan cicak ya, pasti respon salva akan rakus teman-teman. Sudah terbukti puluhan ekor baby salva yang pernah saya keep ya teman-teman, walaupun akhirnya saya rilis lagi teman-teman, seperti itu. Ya jadi memang tujuan dikasih rendaman itu ya buat naruh cicaknya, supaya cicaknya itu tidak kabur teman-teman. Karena kan ya yang namanya itu apa sih, kaki cicak kan bisa nempel di dinding teman-teman. Kalau misalkan sudah terkena air, otomatis licin untuk nempel di box plastiknya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa memudahkan baby salva itu buat makan cicaknya tanpa harus kabur dari kandangnya, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa yang namanya box ya pasti harus dikasih ventilasi yang lebih ya teman-teman, seperti itu, supaya tidak terlalu pengap juga ya.
Ini si Rambonya berusaha untuk nelan. Nah, ini memang kandang pertama kali buat naruh si Rambo, teman-teman. Alhamdulillah ini cicaknya sudah mulai ditelan ya teman-teman. Mantap jiwa. Nah, kemudian tadi waktu awal dapetin itu masih ukuran sangat baby sekali ya teman-teman. Ya, kemungkinan juga baru musim menetas seperti itu. Nah, setelah ukurannya sudah kelihatan baby up, kemudian saya coba pindahkan Rambo ke kandang yang lebih menurut saya nyaman lagi dan juga supaya bisa dilihat atau bisa disawang teman-teman, sekaligus buat display teman-teman, seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi ini settingan kandang ketika Rambo memasuki usia baby up. Karena kebetulan pada saat baby, Rambo saya taruh di box kontainer yang terbuat dari plastik ya teman-teman. Ternyata pertumbuhannya sangat cepat, ukurannya juga makin panjang. Jadi saya taruh di dalam akuarium ya, yang terbuat dari kaca dan juga aluminium teman-teman. Seperti ini ya tampilannya. Oke, saya coba kasih flash dulu biar terang. Nah, itu Rambonya kelihatan ternyata sudah bangun teman-teman. Oke, jadi memang di dalam kandang akuarium ini saya taruh kokohas ya. Itu memang sangat bagus buat menyerap kotoran dan juga bau pupnya teman-teman. Nah, itu di dalamnya saya taruh kayu, itu tujuannya memang buat basking ya, atau buat berjemur. Walaupun memang Rambo tidak menggunakan lampu teman-teman, biar nyaman juga, sama buat hiding cave seperti ini, buat tempat sembunyi. Jadi tampilan Rambo kalau misalkan memang sudah kenyang, pasti Rambo akan masuk di bawah kayu atau masuk buat bersembunyi teman-teman. Dan juga saya taruh juga ini biasa tempat berendam, karena kebetulan ya rendaman air ini pasti sangat cocok juga buat tempat pupnya Rambo. Nah, ini bisa teman-teman lihat settingannya itu benar-benar sangat asli, sangat real, tanpa menggunakan lampu UVA ataupun UVB teman-teman. Saya ini naruhnya tutup atasnya juga saya pakai kaca, kebetulan saya kasih lubang. Banyak banget lubangnya teman-teman. Jadi memang ini settingan kandang Rambo baby up teman-teman. Nah, setelah Rambo menginjak usia juvenil atau usia remaja, ukurannya kan otomatis tambah panjang teman-teman, seperti itu. Jadi saya coba pindahkan ke kolam kamar mandi yang tampilannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini saya mau masuk kamar mandi. Kebetulan ini tempat Rambo saya taruh di sini, karena kebetulan ini ukuran Rambo sudah kelihatan panjang ya, atau memasuki usia juvenil ya teman-teman. Ini memang perutnya gendut karena kebetulan habis dikasih makan. Kenapa saya taruhnya di kolam kamar mandi? Oke, karena kebetulan Rambo ini sudah kelihatan panjang dan tenaganya pastinya akan lebih kuat lagi. Karena kebetulan waktu baby up saya taruh di akuarium kaca yang tutupnya juga pakai kaca, cuman setelah ukurannya seperti ini ditaruh di kandang tersebut, ternyata Rambo kabur teman-teman. Dan kaburnya alhamdulillah masih di dalam rumah, dan ternyata Rambonya nyemplung di dalam sumur teman-teman. Oke, jadi settingan menggunakan kolam yang tidak dipakai teman-teman ya, yang ada lubang buat ngurasnya. Jadi memang sangat efektif sekali buat naruh salva. Ketika salva tersebut pup di dalam kolam ya, langsung tinggal buka lubang pengurasnya saja. Nah, karena memang mandinya menggunakan penampung air, menggunakan ember teman-teman. Nah, setelah Rambo ukurannya memang
sudah juvenil itu biasanya saya kasih airnya hanya segini teman-teman ya. Itu buat berendam supaya tidak terlalu banyak juga. Jadi settingannya gonta-ganti ya, kadang setting basah, kadang setting kering, karena memang untuk ukuran juvenil itu daya tahan tubuhnya pun juga semakin kuat ya. Kalau misalkan habis dikasih makan, biasa saya rendam terlebih dahulu supaya rambunya minum. Setelah 1 atau 2 hari langsung saya keringkan. Biasa gantian juga, 1 sampai 2 hari juga gonta ganti supaya tidak dehidrasi juga teman-teman. Terus juga kalau misalkan berhari-hari full dengan air, rambunya kasihan tidak mendapatkan suhu panas dari lingkungannya teman-teman, seperti itu ya. Ini memang di ruang kamar mandi yang memang tidak dipakai teman-teman, kolamnya ya nganggur, jadi khusus buat rambo. Ini memang ada yang bilang resiko pilek, tapi alhamdulillah rambo aman-aman saja teman-teman selama saya taruh di dalam kolam kamar mandi ini. Oke teman-teman ya, jadi ketika biawaknya itu sudah memasuki usia jumbo atau ukurannya sudah kelihatan besar ya, itu memang seharusnya menggunakan kandang yang lebih besar lagi teman-teman, seperti itu demi kenyamanan biawak tersebut. Karena kebetulan waktu itu saya ya mempunyai 4 macam Varanus, yaitu ada Varanus salvator, Varanus ruticolis, Varanus indicus, sama Varanus nebulosus teman-teman ya. Itu kebetulan ukurannya ya udah agak besar juga ya, memasuki usia jumbo. Karena kebetulan kandangnya itu juga minim, akhirnya yang saya miliki itu menggunakan box plastik teman-teman. Namun ukurannya itu agak kecil, kasihan juga ya. Jadi ekornya kelihatan nekuk, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini kandang Varanus nebulosus yang saya gunakan itu menggunakan box, namun ukurannya itu kecil teman-teman, tidak menyesuaikan panjang dari Varanus tersebut karena keterbatasan yang saya miliki juga seperti ini ya. Jadi memang kekurangan dari penggunaan box plastik ya, ruang gerak Varanusnya itu kurang leluasa alias terbatas ya teman-teman. Dan ketika kandangnya terlalu kecil itu memang sangat mengganggu pertumbuhan dari biawak tersebut. Karena ruang geraknya kurang, akhirnya pertumbuhannya pun juga sangat terhambat. Dan juga resikonya ya ekornya nekuk. Nah, begitupun sama dengan biawak atau Varanus ruticolis yang saya miliki. Ini memang sudah besar ya boxnya, namun ukurannya ya kecil juga. Ekornya tidak bisa diluruskan, mesti akan nekuk ketika ditaruh di dalam kandang. Kelemahannya seperti ini teman-teman ya. Karena pengalaman saya, kalau misalkan ukurannya sudah memasuki usia jumbo, memang ya minimal kandangnya itu jauh lebih besar teman-teman, karena resiko kematian juga. Oke teman-teman ya, ini kandangnya si Enda. Saya mau cek dan ternyata memang si Enda sudah tidak ada nyawanya lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi memang ini si Enda saya taruh di box ini ya. Ini ventilasinya hanya di bagian tutupnya saja teman-teman ya. Ini mungkin ya, saya jujur agak nyesal juga saya si Enda taruh di box ini, karena biasanya saya taruh di kolam kamar mandi, tapi berhubung ada si Jeko, malahan si Jeko yang leluasa, dan ini si Endanya kasihan tempatnya sempit, dan ternyata ini pengaruh terlalu obes juga kemungkinannya. Jadi selain si Enda obes, tempatnya ini terlalu sempit, jadi suhu udaranya terlalu pengap. Dan Enda padahal kemarin
dijemur masih sehat-sehat aja teman-teman. Tapi saya perhatikan beberapa hari ini kok si Enda saya lihat nggak pup-pupnya, dan ternyata ini mungkin karena pengaruh kandangnya yang terlalu sempit teman-teman. Jadi ini mengalami konstipasi, sedangkan yang si Indi sebenarnya itu udah bagus ya, pupnya pun juga lancar ya. Tapi ya ini takdir berkata lain, si Enda sudah saya keep sejak Desember 2014 dan sekarang tanggal 18 Juni 2021 si Enda sudah tidak bernyawa lagi teman-teman. Saya jujur agak menyesal juga karena ya lebih mementingkan si Jeko ditaruh di kolam kamar mandi, sedangkan si Endanya ditaruhnya di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, alhamdulillah setelah Rambo sudah benar-benar kelihatan jumbo sekarang ini, sudah saya keep umur 2,5 tahun. Jadi Rambo saya taruh di kandang yang menurut saya itu benar-benar nyaman dan benar-benar luas. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kita tengok kandangnya Rambo yang sekarang, oke? Let's go. Oke teman-teman ya, jadi tampilan kandang Rambo seperti ini ya. Atasnya itu saya pakai kawat ram yang memang ukurannya tebal. Nah, di dalamnya tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ya. Ini kebetulan ukurannya kurang lebih 1,5 meter ya panjangnya, lebarnya 90 cm, tingginya itu 80 cm teman-teman. Yaitu ada tempat berendam juga yang saya taruh buat rendamannya Rambo. Nah, di pojok sini juga saya kasih tanah karena memang suhu tanah itu akan selalu lembab ketika tidak terkena matahari teman-teman. Jadi memang kalau Rambo habis berjemur dan ternyata suhu tubuhnya terlalu panas, pasti Rambo kadang berendam, kadang juga menempelkan perutnya di atas tanah teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya tidak tumpuk batu bata secara rata ya teman-teman ya. Jadi memang untuk kandang Varanus yang sudah jumbo itu seharusnya ukurannya jauh lebih besar ya, syukur-syukur 2 kali lipatnya dari panjang Varanus tersebut, supaya ruang geraknya itu lebih leluasa, tidak terbatas. Karena pengalaman saya tadi ya, Varanus indicus saya sudah kelihatan jumbo, namun saya taruh di box plastik, alhasil Varanus indicusnya tewas ya teman-teman. Nah, jadi kebiasaan saya ketika saya membuka kandangnya Rambo, pasti Rambo akan coba naik ya, pasti akan keluar dari kandangnya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ya video kali ini bermanfaat buat teman-teman, sekaligus buat motivasi teman-teman supaya tetap semangat dalam memelihara berbagai macam jenis Varanus ya teman-teman, dari mulai baby sampai jumbo ya. Jangan sampai baru keep baby tiba-tiba mati seperti itu. Oke ya, tetap dukung channel saya terus agar channel saya semakin maju dan semakin berkembang ya, dan doakan saya dan Rambo juga teman-teman supaya tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.